Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Eko Sigit Atmaja. Saya merupakan guru di SMA Negeri 1 Teluk Jambe, dan juga saya merupakan mahasiswa PPG pada Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video uji kinerja yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2023. Selamat menyaksikan! Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian? Baik. Oke, sebelum mulai, kita absen dulu ya. Adelia. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, untuk yang terakhir, Tiara. Hadir, Pak. Oke ya, berarti sekarang hadir semua ya. Oke ya, pada pertemuan minggu lalu kita sudah debatkan ya antara Windows sama Linux. Kemudian juga kita sudah mulai melakukan instalasi VirtualBox di komputer kita masing-masing ya. Dan juga kita sudah menginstal Linux. Oke, jadi pada materi kali ini kita materinya masih ini proyek ya. Materinya itu kita akan coba instalasi Microsoft Windows 7 ya, pada VirtualBox ya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat mempraktikkan instalasi sistem operasi dan aplikasi pada sebuah perangkat teknologi ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke prakteknya, Bapak akan melakukan pretest dulu ke kalian ya. Jadi nanti kalian silahkan scan barcode yang ada di sini menggunakan aplikasi Assembler Edu.
Oke anak-anak, tadi sudah berhasil semua menyeken barcode-nya? Sudah. Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Tadi saya sudah scan, dan yang keluar ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa Anda memilih Windows? Dan yang kedua, apa spek untuk Windows? Oke, terima kasih Tiara ya. Untuk selanjutnya, Bapak akan tanyakan jawabannya ke Giva. Mana Giva? Saya Pak, untuk jawaban yang pertama, karena alasannya mudah digunakan, dan yang untuk yang kedua, harus pakai prosesor Core i7 dan RAM-nya 16 GB. Oke, terima kasih jawabannya Giva. Kira-kira ada jawaban lain tidak ya? Coba Bapak mau tanya ke Rafael ya. Saya, Pak. Jawabannya itu pakai Core i3, terus RAM-nya itu 8 GB. Kemudian Windows itu lebih mudah digunakan dibandingkan dengan Linux. Oke ya, berdasarkan dari jawaban kalian semua, tadi ada beberapa jawaban yang sudah benar dan terdapat beberapa jawaban yang masih salah. Maka dari itu, kita akan masuk ke materi dulu ya untuk sekarang. Silahkan disimak video ini. Bersama Bro. Kalian saat ini pasti sudah tidak asing kan dengan sistem operasi kesukaan Microsoft, yaitu Windows. Ya, sistem operasi inilah yang saat ini paling populer dan paling dikenal oleh 2 orang, yaitu Bill Gates dan Paul Allen. Windows 1.0 dirilis pertama kalinya ke publik pada 20 November 1985. Windows ini merupakan versi pertama dan merupakan nenek moyang dari Windows berikutnya. Versi ini memiliki banyak kekurangan dalam beberapa fungsionalitas, sehingga kurang populer di pasaran. Windows 1.0 ini sebenarnya bukan sistem operasi yang lengkap, tetapi hanya memperluas kemampuan dari MS-DOS dengan tambahan antarmuka grafis. Selain itu, Oke, anak-anak semua ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, kira-kira Windows apa yang banyak digunakan di Indonesia? Oke, pertanyaan bagus ya Aulia. Jadi, di Indonesia ini sebagian besar kita masih menggunakan OS Windows 7 gitu ya. Jadi, hari ini kita akan berhubungan dengan instalasi OS Windows 7 atau Windows 7. Baik, setelah ini kira-kira yang bisa menyimpulkan videonya siapa ya? Saya Pak, kesimpulan dari video tadi, saya menyimak materi atau sejarah Windows mulai dari generasi 1 sampai generasi 11. Oke, terima kasih Safa atas kesimpulannya. Untuk slide selanjutnya kita lihat dulu ya, ada apa. bersama saya, Oke, untuk slide selanjutnya kita akan coba mendesain rencana produk. Jadi hari ini kita akan coba instalasi Windows 7 di VirtualBox. Dan juga kita akan melakukan pembagian kelompok. Oke ya, sekarang kita akan bagi kelompok. Kelompoknya itu kita samakan seperti pertemuan minggu kemarin ya. Untuk kelompok 1 silahkan maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Lanjut, kelompok 2. Kelompok 3. Kemudian kelompok 4. Kelompok 5. Dan terakhir kelompok 6 ya. Silakan diambil LKPD-nya kelompok 6.
Oke ya, kelompok sudah dibagikan semua. Adapun rencana pembuatan proyek ini adalah 2 jam pelajaran atau 90 menit ya. Baiklah, sekarang silakan kalian cek komputer kalian. Pastikan semua device-nya sudah terpasang dan misalkan kabel powernya belum terpasang, silakan kalian pasang dulu kabel powernya. Silakan dipasang kabel powernya. Oke, yang ini silakan juga dipasang kabel powernya. Baik, sekarang silakan kalian nyalakan komputer kalian. Kelompok 1 gimana? Sudah sampai mana, Neng? Saya lagi mau masukin ISO-nya, Pak. Oh, ISO-nya. Tapi udah punya kan ISO-nya ya? Ya. Oke. Kita lihat yang kelompok 2. Saya lagi liatin harddisknya, Pak. Oh, harddisknya. Kamu di situ setting berapa GB harddisknya? 32 GB. Oke, silakan dilanjutkan. Terakhir untuk yang di sini. Kelompok 3. Udah nyampe mana nih kelompok 3? Lagi nyeting Windows 7-nya, Pak. Oh, Windows 7. Oke, silakan dilanjutkan ya. Ya, Pak. Udah di pause dulu dong. Ini kan. Oke, untuk yang kelompok 5 gimana? Sudah selesai ini kayaknya. Udah, Pak. Oke, mantap ya. Oke, terima kasih kelompok 5. Kita lihat nanti presentasinya ya. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Anak-anak sudah selesai semua menginstalnya? Sudah. Oke, luar biasa, mantap. Oke, untuk selanjutnya, seperti biasa ya, kita akan ice breaking dulu ya. Ketika Bapak bilang semangat pagi, kalian bilangnya, pagi, pagi, semangat pagi. Gitu. Semangat pagi. Pagi, pagi, semangat pagi. Oke, untuk selanjutnya adalah menguji hasil proyek atau presentasi. Jadi sekarang Bapak panggilkan dulu dari kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok dari kami. Nama saya Aulia Bunga Pratiwi. Dan saya Ralia Isya Hanifah. 1. RAM-nya 2048 MB, virtual hard disk-nya pilih yang 32 GB. RAM karena spesifikasi minimum untuk menginstal Windows 7 adalah 2 GB. Virtual hard disk karena spesifikasi minimum untuk menginstal Windows 7 adalah 32 GB. Yang nomor 2, yang pertama caranya pada start window, buka control panel. Yang kedua cari sistem dan security. 3, pilih backup dan restore. Yang keempat, kemudian klik restore file from backup. Yang ketiga, prosesor 1 GHz 32 bit x86 atau 64 bit x64. Memori RAM 1 GB, ruang hard disk 20 GB, dan VGA card 128 MB, baik onboard atau terpisah.
Berikut langkah-langkah menginstal Windows 7 di VirtualBox. 1. Sebelum Anda menginstal Windows 7 di VirtualBox, Anda harus memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu. Pertama, Anda harus menginstal aplikasi VirtualBox terlebih dahulu. Kemudian Anda harus mendownload file ISO Windows 7 di komputer Anda. Apabila kedua syarat tersebut sudah terpenuhi, maka Anda harus membuka aplikasi VirtualBox dan klik menu New. 2. Kemudian memasukkan nama sistem operasi Anda. Di sini saya menamakannya dengan Windows 7. Selanjutnya klik tombol Next. Berilah ukuran penyimpanan untuk sistem operasi Anda, kemudian klik tombol Next. Kemudian di sini Anda diminta untuk membuat virtual hard disk. Klik opsi Create a Virtual Hard Disk Now, kemudian klik tombol Create. Yang kelima, selanjutnya berilah tipe hard disk yang akan Anda gunakan. Pilih saja VDI atau VirtualBox Disk Message Image, lalu klik tombol Next. Yang keenam, setelah itu klik opsi Dynamically Allocated, kemudian klik tombol Next. Yang ketujuh, pilihlah lokasi file yang akan digunakan untuk sistem operasi dan Anda dapat memberikan ukurannya juga. Jika sudah, maka klik tombol Create. Yang kedelapan, kemudian klik tombol Start untuk memulai menjalankan virtual machine Windows 7. Yang kesembilan, maka akan muncul kotak. Di sini Anda harus memasukkan file ISO Windows 7 yang sudah Anda download sebelumnya. Klik icon folder yang ada. 10. Kemudian akan muncul Windows Official Disk Selector. Klik button Add untuk menambahkan file. 11. Lalu klik file ISO Windows 7 yang sudah Anda download sebelumnya dan kemudian klik tombol Open. Maka Anda akan dikembalikan pada Windows Optical Disk Selector. Klik file ISO Windows 7 dan klik tombol Choose. 13. Kemudian klik tombol Start untuk memulai sistem operasi. 14. Maka Windows 7 akan ditampilkan. Di sini Anda harus memilih bahasa untuk menginstal Windows 7. Pilih saja bahasanya menjadi English, lalu klik tombol Next. Selanjutnya klik button Install Now untuk menginstal sistem operasi Windows 7. 16. Pada kontak link Change Streams, berilah tanda centang pada I keep the link stream, kemudian klik tombol Next. 17. Kemudian pilih Custom Advanced. Ke-18, di sini adalah tahap yang sangat penting karena Anda harus membagikan partisi disk yang akan digunakan pada Windows 7. Anda klik Drive of Things. 19. Klik tombol Next untuk menambahkan partisi hard disk. 20. Berikan ukuran memori untuk disk yang akan Anda gunakan lalu Apply. 21. Maka akan muncul kotak peringatan. Klik saja tombol OK. 22. Di sini Anda harus klik disk kosong partition 2 karena pada disk tersebut Anda akan menginstal sistem. Klik tombol Next. Selanjutnya Anda harus menunggu proses instalasi selesai. 24. Akan muncul kotak setup. Ketikkan nama Anda dan juga nama untuk komputer Anda, kemudian klik tombol Next. 25. Berikutnya masukkan password untuk akun Windows Anda dan klik tombol Next. 26. Kemudian Anda akan diminta untuk memilih proteksi komputer Anda. Kliklah saja menu Ask Me Later. 27. Ubahlah pengaturan zona waktu pada sistem operasi Windows 10. Pilih time zone Bangkok, Hanoi, Jakarta, lalu klik tombol Next. 28. Untuk mengatur selanjutnya, pilih saja menu Public Network. 29. Tunggulah sampai tampilan Windows 7 ditampilkan. Maka sekarang Anda dapat menggunakan Windows 7 pada VirtualBox. Demikian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memaparkan hasil proyeknya. Untuk selanjutnya kita akan panggilkan perwakilan dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Heri Nurandini Swerdi. Nama saya Safa Malika Najiha. Nama saya Caroline Plantasya Lisa Mogot. Dan saya Listi Patricia. Baik, untuk soal yang pertama, berapa settingan RAM dan virtual hard disk di VirtualBox yang ada pilih, kenapa, dan jelaskan. Karena RAM-nya 248 MB, virtual hard disk pilih yang Create I Virtual Hard Disk Now 32 GB.
karena spesifikasi minimum untuk menginstal Windows 7 adalah 2 GB. Virtual hard disk karena spesifiknya minimum untuk menginstal Windows 7 adalah 32 GB. Bagaimana cara Anda menangani file yang hilang oleh virus di Windows? Yang pertama, pada start Windows, buka kontrol panel. Yang kedua, cari System and Security. Yang ketiga, pilih Backup and Restore. Yang keempat, kemudian klik Restore klik Form Backup. Untuk soal yang ketiga, jelaskan spesifikasi minimum untuk menginstal OS Windows 7 di komputer. Yang pertama, prosesor 1 GHz 32 bit x86 atau 64 bit. Yang kedua, memori RAM 1 GB. Yang ketiga, ruang hard disk ROGB. VGA card 128 MB, baik yang onboard atau terpisah. Yang keempat, jelaskan tahapan instalasi OS Windows di VirtualBox dengan benar. Yang pertama ada, install terlebih dahulu aplikasi VirtualBox di komputer Anda, lalu download file iOS Windows 10 melalui link ini. Jika sudah, maka Anda harus membuka aplikasi VirtualBox untuk membuat virtual machine yang digunakan untuk menginstal sistem operasi Windows 10. Kemudian klik tombol Now. Yang kedua, lalu berilah nama sistem operasi Anda, kemudian klik tombol Next. Yang ketiga, berikan ukuran memori RAM untuk virtual machine Windows 10. Di sini memberikan RAM sebesar 2 GB. Selanjutnya, pilihlah Create a Virtual Hard Disk Now untuk membuat hard disk virtual untuk Windows 10. Lalu klik tombol Create. Yang kelima, pilihlah tipe file untuk hard disk virtual Anda. Kliklah Virtual Disk Image, kemudian klik tombol Next. Yang keenam, klik opsi Dynamically Allocated, kemudian klik tombol Next. Yang ketujuh, Anda dapat memberikan ukuran virtual hard disk sesuai kebutuhan. Kemudian klik tombol Create. yang kedelapan, saatnya memulai virtual machine dengan mengklik tombol Start. Yang kesembilan, lalu masukkan file ISO Windows 10 dengan cara klik icon folder. Yang ke-10, maka akan muncul Windows Optical Disk Selector. Terima kasih kepada kelompok 4 tadi yang sudah melakukan presentasinya. Tapi di situ sedikit ada kesalahan ya. Yang dimaksud itu Windows 7, bukan Windows 10 tadi. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang ke kelompok ketiga. Silakan kelompok ketiga maju ke depan. Perwakilannya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan tadi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya terlebih dahulu. Pertama, ada Ahsan Ibadur Rahman sebagai ketua. Selanjutnya saya sendiri, Rizal Munazar. Selanjutnya ada Dava Novandika. Berapa settingan RAM dan virtual hard disk di VirtualBox yang Anda pilih? Kenapa? Jelaskan. 1 GB karena tidak memerlukan ruang memori yang banyak. Bagaimana cara Anda menangani file yang hilang oleh virus di Windows? Gunakan Windows Backup. Pertama, buka menu Control Panel melalui icon Start. Lalu, klik System and Security, kemudian pilih Backup and Restore. Klik Restore Files from Backup, tunggu hingga Windows selesai beroperasi. Jelaskan spesifikasi minimum untuk menginstal OS Windows 7 di komputer. Intel Core 2 Duo, RAM 1 GB dan penyimpanan kurang lebih 10 GB. Jelaskan tahapan instalasi OS Windows di VirtualBox dengan benar. Pertama, download ISO Windows. Kedua, buka VirtualBox. Ketiga, klik New dan pencet Next terus. Terakhir, klik Start lalu masukkan file ISO Windows-nya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah ya, sudah semua kelompok tadi presentasi, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Jadi tadi gimana rasanya bikin proyek? Melelahkan atau tidak kalian bikin proyek? Melelahkan ya, tapi kalian pasti kalau sudah bisa menginstal Windows, kalian akan punya kepuasan sendiri. Nanti kalian bisa praktekkan di komputer kalian sendiri. Jadi kalian tidak perlu ke tukang servis lagi, kalian bisa coba install langsung di perangkat kalian sendiri ya. Oke, untuk selanjutnya, kira-kira ada yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Silakan. Saya Pak, hari ini kita itu belajar yang pertama, cara menginstalasi Windows 7 di VirtualBox. Yang kedua, membuat partisi di VirtualBox. Yang ketiga, cara menangani virus pada OS Windows. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Rafael, tolong tepuk tangannya dong kepada Rafael. Oke, untuk selanjutnya itu adalah kalian Bapak minta untuk melakukan evaluasi. Silakan kalian scan barcode yang ada di depan sini. Oke, alhamdulillah sudah selesai semua ya. Jadi di terakhir ini, Bapak akan refleksi dulu ya kepada kalian. Jadi gimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Ya, menyenangkan dan melelahkan sepertinya ya. Oke, tapi dengan pembelajaran model project ini, kalian bakalan lebih paham dan mengerti. Karena kita di sini bikin proyek ya. Proyeknya itu kan tadi kita sudah menginstal Windows 7. Kita nunggu install kurang lebih hampir 30 menit sampai 40 menit ya. Itu juga kalau yang nggak ada kesalahan. Kalau ya ada kesalahan bisa jadi diulang-ulang terus kan sampai bisa. Jadi waktu 90 menit itu alhamdulillah masih cukup ya kita untuk menginstal Windows di dalam Windows. Jadi di sini sebenarnya kita pakai Windows 10 kemudian install Windows 7. Seperti itu. Oke. Ada yang ditanyakan sebelum kita pulang? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, silakan untuk KM-nya dapat menyiapkan ya. Baik, sebelum menutup pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang semuanya. Ya, hati-hati ya, Neng. Ya. Ya, hati-hati. Ya. Ya, hati-hati di jalan. Ya, sama-sama. Ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya. Kasih ya. Ya. Oke, kasih.